Halo, selamat pagi para trader. Kita akan briefing dulu. Dolar lagi ngamuk, Wall Street lagi tersungkur, emas ngesot, dan minyak tersandung perdamaian. Pasar global lagi panas dingin nih. Dolar Amerika Serikat hari Kamis makin garang, makin dikjaya, sementara yen Jepang malah lunglai kayak habis maraton lupa minum Pocari Sweat. Kenapa? Karena Sanai Takaichi, pemimpin baru partai berkuasa Jepang, belum mampu menenangkan pasar. Statementnya datar, katanya nggak mau bikin yen jatuh berlebihan, tapi nggak juga kasih sinyal kuat soal ke arah kebijakan fiskal dan moneter. Hasilnya sudah bisa ditebak, yen sempat ngibrit dikit, terus jatuh lagi ya. Investor ini langsung membaca sinyal bahwa satu, pemerintah Jepang kemungkinan bakal longgar fiskalnya. Yang kedua, Bank of Japan bakal tetap jinak hasilnya. Dolar ini, indeks dolar kembali menggila dan upside prevails. Dolar yen kemungkinan akan lanjut menguat. Di pasar saham, Wall Street lagi istirahat sejenak. Di bursa Eropa ini makin banyak drama. Di benua biru itu, indeks Stoxx Europe tergelincir dari puncaknya gara-gara saham HSBC dan Ferrari anjlok tajam. Investor lagi waspada nih, situasi politik di Prancis makin panas. Belum beres soal urusan parlemen dan tambah tensi sosial yang makin naik. Sementara di Amerika Serikat, Wall Street juga tutup melemah ya. Dow Jones minus 0,52%, S&P 500 minus 0,22%, dan Nasdaq minus 0,08%. Bukan karena kabar buruk, tapi karena investor lagi ngambil nafas dulu nih jelang rilis laporan keuangan kuartal ketiga. Kalem ya, tapi ini bukan berarti aman. Ini kayak ombak sebelum badai. Kita langsung masuk segmen di komoditas. Gold penuh dengan kemewahan namun kandas di angka $4.000. Setelah sempat bikin heboh karena melewati areal $4.000 per troy ounce, emas ini malah ngesot turun 2% ke level $3.959,48 per troy ounce. Investor ambil untung ya, apalagi setelah muncul kabar gencatan senjata antara Israel dan Hamas membuat mood kepada Amerika makin bagus. Situasi geopolitik yang mereda bikin emas safe haven sejuta umat kehilangan daya tariknya. Untuk laporan futures emas Desember juga ikut loyo, turun ke 2,4% ke $3.972 per troy ounce. Sementara dolar yang makin kuat makin menekan harga logam mulia ini. Singkatnya, emas ini keok dan dolar kembali menggonggong. Di komoditi oil, ini harga pun luntur karena ada perdamaian. Pertemuan di Mesir untuk membahas gencatan senjata di Gaza. Harga minyak juga nggak kalah jatuhnya dari si emas. Gencatan senjata di Gaza bikin sentimen risiko menurun. Pasar menilai ketegangan Timur Tengah mereda sama dengan pasokan energi aman. Hasilnya harga minyak tutup di zona merah. Tapi hati-hati ya, perdamaian di Timur Tengah ini biasanya musiman doang. Sekali konflik nyala lagi, minyak bisa langsung comeback lebih liar dari ex pacar yang sering baper. Oke, kita akan masuk di kesimpulan. Pasar ini dalam mode waspada. Ingat, pasar dalam mode waspada, di mana dolar Amerika Serikat masih di puncak kekuatan dan yen ini faktor utama dan melemah karena ketidakpastian kebijakan si Jepang. Saham global mulai jenuh dan investor cari arah yang baru. Emas dan minyak terkoreksi karena faktor geopolitik dan adanya penguatan dolar Amerika Serikat. Dalam bahasa trader, market ini lagi ngatur nafas sebelum sprint berikutnya. Yang tenang sekarang bisa jadi yang siap panen nantinya. Karena itu tetap siapkan strategi dan analisa yang tajam dan komprehensif. Aku akan berikan pesan sebagai penutup untuk para pejuang margin. Jangan biarkan market menipu mata ya, tapi biarkan analisa menuntun langkah. Ketika yang lainnya
merasa takut, kita justru menyiapkan peluru, dan ini bukan waktu untuk baper, ini waktu untuk tajam seperti sniper. Mau tahu bagaimana memanfaatkan momentum dolar kuat dan emas yang sedang koreksi melemah untuk profit harian? Langsung saja buka akun demo di sini ya, di s.id/ada-cuan. Kamu bisa latihan, kamu bisa simulasi, bisa rasakan sensasi trading tanpa takut rugi, karena di dunia trading yang diam bukan berarti lagi adem-adem dan kalah. Bisa jadi dia sedang menunggu momen untuk menggigit balik, menggigit pasar tentunya. Selamat pagi dari aku, Fauzi. Terima kasih.